ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sungguhnya Rabbmu yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah telah memilih apa yang Dia kehendaki. Semuanya kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat yang berkah seperti tanah suci Mekah dan Madinah. Dan Allah juga menjadikan sebagian waktu adalah waktu-waktu yang berkah. Seperti sepertiga malam yang terakhir, ya. Seperti 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Seperti bulan Ramadan, dan di antaranya waktu yang berkah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah menjadikan memilih sebagian waktu tersebut menjadi waktu-waktu yang berkah kecuali agar memotivasi hamba-hambanya untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita sadar bahwasanya umur kita tidaklah panjang, ya. Kemampuan kita untuk beramal soleh pun terbatas. Finansial kita, ekonomi kita juga tidak kita terbatas juga. Oleh karenanya, selama kita memiliki kemampuan, memiliki kesehatan, memiliki kemampuan secara ekonomi, maka kita berusaha beribadah kepada Allah, ya, semaksimal mungkin, terutama di waktu-waktu yang mulia yang telah Allah pilih tersebut. Di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, yaitu ibadah semakin besar pahalanya dan semakin berlipat, ya, ganjarannya. Dan di antara ibadah waktu-waktu tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka untuk motivasi diri saya sendiri dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Adapun keutamaannya bisa kita gambarkan pada poin-poin berikut, ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya dengan menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, ya. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah, ya, termasuk bulan haram, bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan haram tersebut sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutataliyah atau mutawaliyat wa Rajab al-fard. Jadi 3 bulan berturut-turut, ada satu yang terpisah. 3 bulan berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah, kemudian adalah Muharram. Ini berturut-turut, baru kemudian sisanya adalah Rajab. Dan di antara bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Dikatakan bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka para ulama berpendapat bahwasanya di bulan haram bermaksiat dilipat gandakan dosanya, sebagaimana beribadah juga dinaikkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Yaitu janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu fala tazlimu itu janganlah kalian berbuat dosa pada bulan tersebut. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil ketika di bulan-bulan haram, maka dosa diperbesar, demikian juga pahala diperbesar.
karena dilarang secara khusus bermaksiat pada bulan tersebut. Tentunya bermaksiat pada bulan manapun, pada hari kapanpun, di waktu manapun berdosa. Tetapi untuk bulan-bulan haram ada larangan khusus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, menunjukkan bahwasanya dosa di bulan haram tidak seperti dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana juga beramal saleh di bulan-bulan haram tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Maka ternyata di antara keistimewaan bulan 10 hari pertama Dzulhijjah, dia ada di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah adalah bulan haram. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang kedua, bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haji. Termasuk bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan. Ini Ashhurun Ma'lumatnya bulan-bulan tertentu. Makanya di antaranya Dzulhijjah, ya, bulan-bulan haji itu ada 3. Yang pertama Syawal, kemudian yang kedua adalah Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah sendiri artinya adalah yang ada hajinya. Dzulhijjah itu adalah maknanya Syahrul Dzulhijjah, maksudnya bulan yang ada hajinya. Bulan yang ada hajinya, ya. Dzulqa'dah maksudnya bulan yang seorang istirahat, siap-siap untuk haji, ya. Siap-siap untuk haji. Dan yang dimaksud dengan Dzulhijjah adalah bulan Dzulhijjah, yaitu tidak boleh seorang melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulan ini. Itu tidak boleh melakukan ihram haji, ihram atau nusuk haji kecuali di bulan-bulan ini. Di bulan-bulan tersebut. Kalau umrah, orang mau umrah kapan saja bisa. Tapi kalau haji cuma Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya pelaksanaan haji cuma tadi tanggal 8 sampai tanggal 13, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Tapi kenapa dibilang dari bulan haji dari bulan Syawal? Maksudnya kalau seorang ingin haji ifrad, dia mau bilang labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku berniat haji pakai ihram, bisa dimulai sejak bulan Syawal. 1 Syawal sudah boleh, tapi kalau 1 Ramadan belum boleh. Seorang ingin kemudian dia pakai ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh. Demikian juga seorang ingin haji qiran. Dia ingin berangkat berihram dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan sejak bulan Syawal. Dia berniat haji qiran sejak bulan Syawal sudah boleh. Demikian juga seorang yang ingin haji tamattu. Haji tamattu sebagaimana haji yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, dimulai dengan umrah kemudian haji. Maka umrah tamattu ini boleh dimulai sejak 1 Syawal. Adapun seorang misalnya dia datang di Mekah bulan Ramadan, dia umrah, kemudian dia menunggu waktu haji sampai tanggal 8 Dzulhijjah dia mulai ihram haji, maka umrahnya di bulan Ramadan ini bukan umrah haji. Bukan umrah tamattu. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum bulan-bulan haji. Maka umrah yang dianggap sebagai umrah tamattu harus dikerjakan di bulan haji, itu mulai dari bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dan ketika bulan Dzulhijjah disebut dengan Dzulhijjah, isyarat bahwasanya bulan tersebut ada ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ini di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena dia termasuk dari bulan Dzulhijjah. Jadi termasuk bulan haram dan juga termasuk bulan-bulan haji. Kemudian Allah juga sebutkan, ya, yang ketiga, Allah mengatakan bahwa adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashran fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Saya carikan ayatnya. Yaitu surat Al-A'raf ayat 142, ya. Bahwasanya 10 hari Dzulhijjah
adalah 10 penyempurna 10 hari penyempurna janji Allah pada Musa. Musa alaihissalam. Yaitu lihat Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 142. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wa'adna Musa 30 laila." Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 hari, ya. Ini setelah 30 hari kami akan berikan kepada engkau Taurat. Jadi Allah menjanjikan Nabi Musa 30 hari, setelah 30 hari Allah akan memberikan Taurat kepadanya. Maka Nabi Musa pun puasa. Ternyata ketika Nabi Musa hendak datang menemui Allah mendapatkan Taurat, Allah tambahkan lagi 10 hari. 30 hari plus 10 hari. Wa atmamnaha bi ashrin. Maka kami sempurnakan 30 hari tersebut dengan tambah 10 lagi. Jadilah fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Maka jadilah jumlah hari janji kami untuk bertemu dengan Nabi Musa adalah 40 hari. Maka Nabi Musa puasa lagi 10 hari, ya. Tambahan 10 hari ini disebut oleh banyak ahli tafsir, para sahabat, 10 hari tambahan tersebut adalah 10 hari Dzulhijjah. Jadi Nabi Musa berpuasa bulan Dzulqa'dah, kemudian ketika hendak bertemu dengan Allah, Allah suruh tunda lagi 10 hari. Sehingga Nabi Musa tambah lagi puasa 10 hari, yaitu di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka tanggal 10 Nabi Musa kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan 10 hari tersebut hari yang mulia, karena 10 hari tersebut Allah tambahkan kepada Nabi Musa untuk berpuasa. Jadi ini di antara keistimewaan 10 Dzulhijjah, karena pernah dijadikan tambahan oleh Allah untuk Nabi Musa puasa lagi 10 hari. Sehingga ketika bertemu dengan Allah adalah 10 Dzulhijjah, hari yang mulia, ya. Baik, ini adalah keutamaan yang ketiga. Kita lanjutkan, sudah nih. Keutamaan yang keempat, bahwasanya Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar." Kata Allah, demi fajar. Perhatikan sini. Demi fajar. Kemudian demi 10 malam. Demi 10 malam. Kemudian kata Allah, demi genap. Demi ganjil. Demi yang ganjil. Baik. Demi fajar jelas Allah bersumpah dengan demi fajar, karena fajar adalah awal dari hari, dan para ulama mengatakan Allah bersumpah dengan al-fajr karena al-fajr di situlah dilaksanakan salat subuh. Ya. Kemudian salat subuh kemudian kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat demi fajar. Kemudian para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan walayalin asyar, demi 10 malam. 10 malam di sini. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir Ramadan. Terakhir Ramadan. Para ulama sepakat ketika Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut menunjukkan keistimewaan 10 malam tersebut. Makanya Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud 10 malam karena Allah menggunakan lafal layal. Malam, ya. Malam ya 10 malam terakhir. Pendapat
ini minoritas, ini pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya 10 malam maksudnya 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah, dan orang Arab sering menggunakan lafal lail, ya, maksudnya adalah hari. Maksudnya adalah hari. Seperti tadi jadi lafal malam, ya. Orang Arab mengungkap hari terkadang dengan malam. Terkadang dengan malam. Contohnya dalam surat Al-A'raf tadi 147 kata Allah, "Fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah janji Allah kepada Nabi Musa 40 malam, maksudnya 40 hari, malam dan siangnya maksudnya. Jadi mengungkap malam maksudnya malam dan siangnya. Demikian juga misalnya Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya, ya. Engkau tidak berbicara dengan orang-orang selama 3 malam, maksudnya 3 hari. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan salasata ayyamin illa ramza. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kau tidak berbicara dengan orang salasata ayyamin 3 hari, dalam ayat yang lain salasata layalin sawiyya, ya. Salasata layalin sawiyya, 3 malam, ya. Sehingga orang Arab sering menggunakan bahasa Arab mengungkapkan hari dengan yaum, kadang dengan lailah. Nah, yang dimaksud dengan layalin asyar 10 malam maksudnya 10 awal Zulhijjah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang disampaikan di sini bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan 10 malam pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berarti hari tersebut agung. Tidak Allah bersumpah kecuali karena keagungan hari tersebut. Didukung setelahnya Allah mengatakan wasyafi'i, demi yang genap, wal watar, demi yang ganjil. Sebenarnya mengatakan demi yang genap maksudnya ini tanggal 10 hari nahar. Demi yang ganjil maksudnya adalah hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi ayat ini terkait dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari awal, kemudian Allah khususkan demi tanggal 10, kemudian demi tanggal 9. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi yang benar bahwasanya yang dimaksud dengan layalin asyar adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut kecuali untuk mengagungkan 10 hari tersebut. Nah, kalau kita mengadakan komparasi, ya, antara 10 malam akhir Ramadan dengan 10 hari awal Zulhijjah, mana yang lebih utama di antara keduanya? Lebih utama di antara keduanya. Maka para ulama mengatakan siang hari Ramadan dan siang hari 10 awal Zulhijjah. Maka lebih afdal ini, lebih afdal 10, lebih afdal. Lebih afdal. Ini terkait dengan siangnya. Lebih afdal 10 hari, 10 siang Zulhijjah daripada 10 siang akhir bulan Ramadan. Ya, lebih afdal 10 siang, 10 hari pertama. Adapun kalau malamnya, malam akhir Ramadan dengan malam-malam 10 awal Zulhijjah, kata para ulama lebih afdal ini, lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena ada Lailatul Qadar. Jadi di siang hari 10 awal Zulhijjah ada siang terbaik. Ada siang terbaik yaitu hari nahar. Yaitu hari nahar. Tanggal 10 Zulhijjah. Dan di sini di malam hari ada malam terbaik.
Itu malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Kenapa saya bikin komparasi begini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita semangat, karena di antara hari-hari baik yang terlupakan, hari-hari yang terbaik terlupakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang secara umum, orang Indonesia bahkan mungkin secara umum, kalau sudah hari 10 terakhir bulan Ramadan, mereka semangat ibadah luar biasa, infak luar biasa, baca Quran luar biasa, salat malam luar biasa. Tapi kalau sudah 10 awal Dzulhijjah, mereka kurang. Mereka mungkin hanya fokus pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk hari Arafah. Tapi hari-hari sebelumnya mereka kurang semangat beribadah. Tidak seperti 10 malam akhir Ramadan atau bulan Ramadan secara umum, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Maka 10 hari awal Dzulhijjah termasuk kebaikan yang sering terlupakan. Maka kita perlu jelaskan secara lebih agak dalam agar kita semangat. Karena ternyata 10 awal bulan Dzulhijjah itu ibadahnya sangat 10 hari awal Dzulhijjah adalah ibadahnya sangat agung. Taib. Jadi Allah bersumpah dengan walayalin asyar, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian juga Allah bersumpah dengan secara lebih detail setelah itu wasyafi'i wal watar. Wasyafi'i maksudnya demi 10 hari 10 hari nahar itu tanggal 10, wal watar maksudnya demi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang kelima, amal saleh sangat dicintai di 10 awal Dzulhijjah. Datang beberapa hadis, di antara Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beramal saleh dalam hari-hari tersebut yang melebihi hari-hari ini. Yaitu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya kalau seorang beribadah di bulan tersebut, di hari 10 pertama itu lebih afdal daripada kalau ibadah di hari-hari yang lain. Kenapa? Karena Allah suka dengan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihatlah Nabi Musa, Allah tambah suruh puasa supaya Nabi Musa beribadah di 10 awal Dzulhijjah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau baca Quran di luar 10 Dzulhijjah tidak sama ketika seperti baca Quran di 10 awal Dzulhijjah. Ya, sampai sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah jihad di luar 10 Dzulhijjah? Ya, masih kalah dengan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Iya, masih kalah. Allah lebih suka amal soleh di bulan Dzulhijjah daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulan kana kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan bawa hartanya dan bawa jiwanya, kemudian dia tewas dan hartanya diambil. Baru bisa sama dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan, jadi Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadzal asyar." Tidak ada hari-hari yang Allah lebih suka untuk beramal saleh daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah lebih disukai amal saleh di hari-hari 10 awal Dzulhijjah daripada jihad? Kita tahu jihad ibadah yang sangat agung. Tidak ada yang paling disukai oleh manusia kecuali jiwanya dan hartanya. Dan dia keluarkan untuk jihad fisabilillah. Kata Nabi, "Walal jihad pun masih kalah kecuali ila rajulun kana kharaja bi malihi wa nafsi." Seorang keluar dengan bawa jiwa dan hartanya, tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia tewas dan hartanya diambil. Jadi dia dibunuh oleh musuh, kemudian hartanya, kudanya, pelananya, tamengnya, pedangnya, baju perangnya diambil. Sehingga ludes seluruhnya, jiwa dan raga dan hartanya ludes karena Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa sama dengan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini gambaran bagi kita bagaimana agungnya ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka inilah motivasi bagi kita semua untuk banyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi pembahasan berikutnya, ibadah apa yang bisa kita lakukan?
ibadah yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kita bisa bagi dua. Ya, pertama adalah ibadah-ibadah umum. Yang kedua adalah ibadah-ibadah khusus. Adapun ibadah umum banyak sebagaimana yang kita lakukan di hari-hari yang lain, sebagaimana yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Seperti apa? Seperti misalnya salat malam. Jangan lupa salat malam. Contoh seperti sedekah. Contoh lagi misalnya misalnya baca Al-Quran. Contohnya seperti apa? Menyambung silaturahmi. Kita perbanyak lagi. Kenapa? Karena pahalanya spesial. Berbakti sama orang tua. Jangan lupa. Apalagi bisa kita lakukan? Contohnya berbuat baik kepada tetangga, bikin makanan buat mereka, menyantuni fakir miskin. Semua ibadah yang bisa kita lakukan, kita lebih banyak konsentrasikan lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Tadi lebih Allah suka daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihadnya seperti tadi, ludes nyawanya, ludes raganya, ludes hartanya, baru bisa seimbang. Maka ini harus kita hidupkan. Maka saya anjurkan kepada diri saya pribadi dan juga para rekan-rekan sekalian untuk motivasi keluarga, anak, istri, suami, motivasi untuk beribadah di hari-hari ini ya. Taib. Ini ibadah umum kita berusaha kerjakan. Kalau kita semangat bersedekah di bulan-bulan sebelumnya, maka 10 Dzulhijjah lebih semangat lagi. Kalau kita di bulan sebelum baca Quran, maka di 10 hari pertama Dzulhijjah kita fokus lagi. Bukankah ketika di awal Ramadan atau di bulan Ramadan kita semangat baca Quran? Sama, Dzulhijjah siangnya lebih afdal daripada Ramadan. Maka kalau bisa punya target, saya selama 10 Dzulhijjah saya ingin khatam Quran atau setengah Al-Quran, punya target. Sehingga waktu kita tidak terbuang. Karena kita ini potensi membuang umur kita, terutama kapan saja kita bisa buang umur kita. Kapan kita sibuk dengan medsos, sibuk dengan duniawi, terlalu sibuk dengan duniawi, umur kita terbuang. Maka kita harus memaksakan diri kita untuk punya target-target, punya jadwal-jadwal, sehingga ketika 10 awal Dzulhijjah kita punya jadwal untuk bisa misalnya mengkhatam Quran atau membaca setengah Al-Quran. Kita paksa diri kita bikin jadwal kemudian kita lakukan. Ini agar kita tidak buang-buang umur kita. Ya, kita nggak rasa ternyata umur semakin bertambah, ya. Rambut semakin beruban, pandangan semakin lemah, pendengaran semakin lemah, badan mulai sering sakit. Maka kalau kita tidak memaksa diri untuk beribadah, kita berletih-letih supaya kita nanti di akhirat kita nyaman. Kita nyaman ya. Baik. Yang kedua adalah ibadah-ibadah khusus. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ibadah khusus di antaranya misalnya puasa 9 hari. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama, apa hukum puasa 9 hari secara berturut-turut? Datang suatu hadis, Rasulullah berpuasa siyamut tisa, puasa 9 hari. Ada yang mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Kalaulah hadis tersebut sahih, maka selesai urusan. Disunahkan kita puasa 9 hari. Ini bagi yang tidak haji. Kalau yang haji tanggal 9 tidak usah puasa. Bagi yang tidak haji, puasa 9 hari ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga para ulama menyebutkan kebiasaan para salaf mereka puasa disebut dengan siyamut tisa, puasa 9 hari.
puasa 9 hari mengatakan siyamul ashar, puasa 10 hari, maksudnya kecuali hari 10. Maksudnya mereka menyebutkan puasa siyamul ashar itu puasa 10 hari pertama Dzulhijjah, itu puasa yang dikerjakan di hari-hari mulia di awal bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Oleh karena kita tahu puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Ya. Puasa Daud, puasa sehari, yuftiru yauman wa yasumu yauman, puasa sehari, berbuka sehari. Ini secara umum puasa terbaik adalah puasa Daud. Kata Nabi, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Namun pada hari tertentu boleh seorang puasa berturut-turut, seperti Ramadan boleh berturut-turut, seperti puasa 6 hari Syawal boleh berturut-turut. Di antaranya puasa 3 Ayyamul Bid, 3 hari berturut-turut. Di antaranya puasa 9 hari. Maka seorang boleh berpuasa berturut-turut selama 9 hari. Jika tidak mampu, semampunya. Puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari, terserah. Tapi kalau imam mau puasa 9 hari berturut, itu yang lebih afdal. Yang kedua, lebih terkhususkan puasa tanggal 9. Puasa Arafah bagi yang tidak haji. Karena yang haji tidak puasa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukaffiru al-madiyah wallahi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengampuni puasa, mengampuni dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bahkan para salaf dahulu, meskipun mereka safar, mereka puasa. Beda dengan puasa bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan seorang sedang bersafar, maka dia boleh, artinya dia dianjurkan, kalau susah dia dianjurkan untuk membuka puasa, berbuka, dan dia ganti di hari yang lain. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia berbuka diganti hari yang lain. Tapi kalau puasa ini tidak bisa diganti hari yang lain. Maka meskipun mereka bersafar, mereka berusaha berpuasa. Karena tidak bisa diganti oleh hari-hari yang lain, ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk bisa berpuasa tanggal 9, ya, tanggal 9. Ini di antara ibadah yang spesifik bagi orang yang tidak berpuasa, bagi orang yang tidak berhaji. Orang yang berhaji maka tidak perlu puasa karena mereka fokus untuk berwukuf di Arafah. Baik. Tentu ada khilaf tentang apakah ketika tanggal 9 kita puasa mengikuti Arab Saudi atau masing-masing sesuai dengan hilalnya. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat adalah adanya perbedaan hilal, ya. Perbedaan matla', satu kawasan berbeda dengan kawasan yang lain. Ini sudah terjadi sejak zaman sahabat. Ketika di zaman sahabat ada Muawiyah di Syam dan sebagian sahabat di Madinah. Maka ternyata terjadi perbedaan hari. Ada yang puasa terlebih dahulu dan ada yang berbuka belakangan, ya. Ternyata penduduk negeri Syam berbeda Ramadannya dengan penduduk kota Madinah. Padahal jaraknya ya cukup jauh, mungkin 1000 kilo, sekitar 1000-an kilo. Ternyata mereka melihat hilalnya berbeda dan mereka tidak mengatakan harus menyesuaikan di Madinah, enggak. Maka Ibnu Abbas berkata, kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal, kami tidak mengikuti hilalnya penduduk Syam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, hakadha amarana Rasulullah SAW, demikian Rasulullah SAW memerintahkan kami, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lihatlah, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan ini berlaku antara Ramadan maupun haji. Ramadan maupun haji. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah sebutkan dalam Majmu' Fatawa, orang-orang dahulu mereka berbeda. Kita tahu dulu orang kalau mau hajian tahun 90-an, ya. Tahun 90-an, ya, atau tahun 80-an, pokoknya tahun zaman dulu, tahun 1920-an, saya pernah dengar 1920-an, tahun 20-an, tahun 30-an, orang harus persiapan berangkat sampai 5 bulan, ya.
pulang balik Indonesia bisa sampai 10 bulan. Maka ketika orang berangkat misalnya dari tanah air pergi ke Mekah, maka mereka sampai di sana, mereka mungkin puasa 10 Dzulhijjah, mereka Ramadan di sana, dan mereka mengikuti penduduk Mekah dan Madinah. Indonesia tentu tidak akan ada kabar, apalagi tahun-tahun kalau kita bicara 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, tidak ada kabar, tidak akan sampai kabar di tanah air. Maka di tanah air di India, tentu orang-orang India, orang-orang Islam di India, orang-orang Islam di Asia Tenggara, mereka tidak menunggu kabar dari Arab Saudi karena dulu tidak ada informasi seperti sekarang. 100 tahun lalu, 200 tahun lalu tidak seperti sekarang. Oleh karena mereka berpuasa dan mereka menentukan hilal Ramadan dan hilal Dzulhijjah masing-masing, kemudian mereka melaksanakan ibadah. Ketika nanti akhirnya mereka bertemu yang mungkin dari Mekah, sudah pulang haji pulang ketemu dengan penduduk Indonesia atau penduduk India, maka tidak ada yang mengatakan kamu harus qadha karena kamu dulu salah hilalnya, harus ikut dengan Mekah, tidak ada. Sehingga masing-masing sah, masing-masing apa? Sah. Ya, hilal Dzulhijjahnya meskipun berbeda dengan hilal Dzulhijjah di Mekah, lihatnya berbeda, sama. Hilal Ramadan di tanah air beda dengan hilal Ramadan di Dzulhijjah. Ya, ini jelas dan tidak ada ulama dahulu mengatakan jika sudah ada informasi belakangan dari Mekah maka kita harus menyesuaikan. Yang kemarin puasanya tidak sama dengan Mekah harus diqadha. Enggak ada aturan seperti itu. Dianggap masing-masing sah karena masing-masing punya hilal tersedia. Ini yang sangat logis karena masing-masing kawasannya berbeda. Kawasannya berbeda ya. Waktu salat aja bisa berbeda berjam-jam, maka waktu hilal juga bisa berbeda. Kemudian sebagian ada yang mengatakan kita mengkaitkan puasa Arafah dengan wukufnya orang-orang di Arafah. Jawabannya kita mengatakan meskipun tidak ada orang wukuf di Arafah, dahulu sempat haji tidak dilaksanakan bertahun-tahun. Maka meskipun tidak ada haji, orang tetap puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa di hari yang disebut hari Arafah. Karena tanggal 9 disebut dengan hari Arafah ya. Meskipun tidak ada orang haji di Mekah, tetap disunahkan untuk puasa Arafah. Ini satu. Yang berikutnya, kalau kita mau jadikan patokan puasa di Arafah, bukankah ketika jam 6 di Saudi, pagi misalnya, karena Arafah itu wukuf dimulai dari zuhur. Kita bilang jam 6 di Saudi, misalnya tanggal 9 Dzulhijjah, jam 6, di bumi yang lain ada yang sudah jam 6 maghrib. Sudah ada jam maghrib di bumi yang lain. Demikian juga kalau sudah jam 1 di Saudi, di bumi yang lain ada sudah jam 6 malam atau jam 7 malam. Contoh, di Arab Saudi mungkin mereka wukuf misalnya mulai jam 12. Jam 12 siang. Di Papua sudah jam 6 maghrib. Ya kalau harus menunggu puasa, menunggu orang wukuf, maka orang Papua tidak bisa puasa. Apalagi di Australia, sudah mungkin jam 7, jam 8 sampai jam 9 malam. Ya. Maka kapan aja waktu di Arab Saudi siang, ada di bumi yang lain ada yang sudah gelap. Oleh karena yang benar bahwasanya seorang puasa Arafah berdasarkan hilal masing-masing. Tapi ini masalah khilafiyah, ada yang mengatakan kita ikut Arab Saudi ya silakan ya. Ini masalah khilaf dari dahulu. Satu matla atau ittihadul matali, satu dunia dianggap satu, atau ta'addudul matali. Masing-masing kawasan punya penglihatan hilal sendiri. Tapi maksud saya masing menjalankan dengan keyakinannya. Cuma saya lebih memilih pendapat masing-masing sesuai dengan hilal yang ada dilihat oleh negerinya masing-masing. Ya. Taib. Jadi puasa Arafah lebih spesifik. Kemudian pembahasan berikutnya bagi yang tidak haji, sebagian salaf ada yang ketika tidak hajian, mereka ketika tanggal 9 siang mereka pergi ke masjid, kemudian mereka berdoa kepada Allah, mereka berharap bahwasanya mereka juga dapat keutamaan di hari tersebut sebagaimana para jamaah haji. Ini tidak disunahkan dari Nabi, tidak disunahkan oleh para sahabat. Orang yang tidak hajian kemudian sengaja memakmurkan masjid di siang hari untuk meniru-niru orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Namun Imam Ahmad ketika ditanya tentang sikap sebagian orang seperti dia tidak melarang. Tidak melarang. Tapi ini tidak datang dari Nabi dan tidak datang para sahabat. Saya lebih cenderung tidak menganjurkannya. Namun jika ada yang melakukan maka tidak dilarang. Tapi yang berikutnya di antara ibadah yang spesifik datang dalam hadis secara spesifik yaitu bertakbir, bertahmid, bertahlil. Bertahlil. Karena Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu
wa khairun ila Allah min hadhil ayyam. Ya, khairun ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang Allah lebih sukai, lebih baik lebih sukai Allah seperti amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka saya berkata, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih afdal bahkan jihad fisabilillah?" Kata Nabi, "Iya, kecuali jihadnya begini-begini." Dalam riwayat yang lain kata Allah, kata Nabi SAW, "Fa akthiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid." Maka perbanyaklah di 10 awal bulan Dzulhijjah takbir wa tahmid wa tahlil wa tahmid. Jadi banyak kita Allahu Akbar, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah. Perbanyak. Rasulullah menyebutkan secara spesifik untuk perbanyak zikir-zikir tersebut. Maka seorang berusaha di 10 awal bulan Dzulhijjah untuk berbanyak mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ya, sudah bergabung tiga-tiganya. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Di sini ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Perbanyak, jalan lagi, diam lagi, naik kendaraan. Dan ini ibadah yang agung, mudah, namun banyak orang meninggalkannya. Rasulullah mengisyaratkan kepada ibadah yang mudah dan agung. Makanya Rasulullah mengatakan fa'aksiru fihinna, perbanyaklah dalam hari-hari tersebut takbir wa tahmid wa tahlil. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian jangan lupa juga untuk menyembelih. Ini bagian 4, berkorban. Berkorban itu dengan adab-adabnya ya. Paling tidak 1 ekor kambing ya. Satu keluarga 1 ekor kambing. Sunnahnya 1 ekor kambing buat 1 keluarga ya. Ya. Para ulama mengatakan kalau seorang punya biaya, yang terbaik adalah 1 orang 1 ekor onta. Kemudian yang baik berikutnya 1 orang 1 ekor sapi. Yang berikutnya 1 orang untuk 1 ekor kambing. Ini kalau 1 orang, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang datang ke masjid yaumul jum'ah fi sa'atil ula, datang segera di masjid hari Jumat, fa ka'annama qarraba badana. Kalau dia datang di masjid di hari Jumat seakan-akan dia berkorban seekor onta. Wa man ata fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang di masjid hari Jumat di waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqar, seakan-akan dia menyembelih seekor sapi. Ini menunjukkan bahwasanya berkorban dengan onta lebih afdal daripada sapi ya. Tetapi kalau perbandingan 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi atau 1/7 onta, maka para ulama mengatakan 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1/7 onta. Artinya 7 orang berserikat dalam 1 ekor onta daripada 1/7 sapi, itu 7 orang berserikat dalam 1 ekor sapi. 1 onta lebih, 1 kambing lebih afdal. Kenapa? Kata mereka, yang dicontohkan Nabi adalah Nabi menyembelih kambing. Ya. Nabi menyembelih kambing. Sebagian ulama mengatakan kambing dicontohkan oleh Nabi. Kenapa Nabi mencontohkan menyembelih kambing? Itu yang mudah, karena berkorban syiar. Maka Nabi ingin agar orang mudah berkorban, tidak usah ragu-ragu. Punya kambing, sembelih. Dan ini adalah ibadah yang diperlihatkan, bukan disembunyikan. Syiar. Ini adalah menyembelih karena Allah, tauhid. Untuk menyelisihi orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Banyak orang menyembelih karena jin, banyak orang menyembelih karena arwah, karena ruh. Karena banyak orang menyembelih karena pesugihan. Sampai ada yang mau naik jabatan harus membawakan darah monyet. Ada yang seperti itu, macam-macam orang ya. Ada yang buka proyek harus menyembelih untuk ruh. Ada yang menyembelih untuk keselamatan, menyembelih untuk jin, perintah dukun. Maka di antara syiar tauhid adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ibadah yang terbuka. Dan yang paling afdal, wallahu a'lam bishawab, adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang miskin. Wa at'imu minhal ba'isal faqir. Ya, ketika Allah berbicara tentang hadyu, sembelihan pada hajian, Allah mengatakan berikan kepada orang fakir, miskin. Sehingga kalau kita menyembelih semakin besar daging sembelihannya, onta atau kambing atau sapi, semakin banyak dagingnya, semakin banyak bisa dibagi, maka lebih besar pahalanya, pahalanya. Ini kita tahu bahwasanya ibadah menyembelih ibadah yang agung, ibadah yang agung. Makanya di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah menyembelih karena Allah. Ketika Allah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada kau Al-Kautsar, itu sungai di surga. Sungai di surga. Jadi nikmat.
Maka Allah berfirman setelah itu, "Fasholli li rabbika wanhar." Kalau begitu ya Rasulullah, salatlah dan nyembelihlah. Salatlah dan nyembelihlah. Makanya ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih. Ya, di antara bentuk syukur seorang kepada Allah banyak salat dan banyak menyembelih. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika salat sampai kaki bengkak-bengkak, dan beliau ketika menyembelih hajian beliau menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Beliau berkorban, beliau menyembelih kambing. Kenapa kambing bukan onta? Karena untuk mempermudah. Karena tidak semua orang hajian dan tidak semua orang bisa memiliki sapi atau mampu beli sapi atau onta. Maka Rasulullah contohkan yang mudah. Maka jangan seorang meninggalkan selama dia punya kemampuan, maka jangan meninggalkan korban. Ya, insya Allah murah kalau kita punya kemampuan, kambing bisa 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Maka kita berusaha untuk berkorban. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan berkorban itu seperti memerdekakan budak. Kalau kita merdekakan budak, ada budak kita merdekakan, maka setiap anggota tubuh budak tersebut yang kita merdekakan akan memerdekakan kita dari neraka Jahannam. Ya. Ketika seorang memerdekakan budak secara utuh, maka seluruh badannya akan diselamatkan dari neraka Jahannam. Kita berharap demikian juga orang yang menyembelih hewan kurban. Tentunya tentang kurban dan adab-adabnya pembahasan yang sangat panjang, tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang terakhir tentunya yang paling agung adalah ibadah haji di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentunya itu bahasan juga panjang. Di situ ada kegiatan yang sangat luar biasa. Mabit di Mina pada tanggal 8, kemudian tanggal 9 wukuf di padang Arafah, 9 malam mabit di Muzdalifah, kemudian tanggal 10 ada namanya hari nahar, menyembelih hewan hadyu, ada tawaf ifadah, ada sa'i haji, kemudian ada lempar jamarat, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Di situ ada lempar jamarat setiap hari, ada mabit di Mina. Ini tentunya bahasanya lebih spesifik. Maka saya cukupkan pada kesempatan kali ini terkait dengan keutamaan 10 Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa beramal saleh yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.